Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita nikmat berupa nikmat zahir, yakni nikmat Islam, dan juga nikmat batin, nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan diri kita ini insyaallah dengan mudah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah senantiasa menjadikan nikmat tersebut ada pada diri kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 19 dan seterusnya. Allah mengatakan, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah kebenaran akan sama dengan orang-orang yang buta, kata Allah Subhanahu wa taala. Innama yatadzakkaru ulul albab. Orang-orang yang dapat mengambil, hanya orang-orang berakal yang bisa mengambil pelajaran atau mengambil peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan, dan seterusnya nanti adalah ayat yang menjelaskan tentang beberapa sifat daripada orang yang mendapatkan gelar ulul albab. Artinya ayat ini dimulai dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dua macam permisalan. Permisalan pertama adalah orang-orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran. Dan para ulama tafsir mengatakan ayat ini berkaitan dengan perbandingan di antara dua orang, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dan Abu Jahal. Orang yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang tahu apa yang diturunkan oleh Allah itu adalah sebuah kebenaran. Lalu kemudian mereka ini mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Dan mereka ini pun meyakini kebenaran tersebut tanpa ada sedikit pun rasa keraguan. Dan ini ibarat yang diberikan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Sedangkan yang kedua adalah yang dikatakan kaman huwa a'ma, seperti orang yang buta. Dia adalah Abu Jahal, orang yang mengetahui bahwasanya diturunkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak tahu, dia tidak faham bahwasanya yang diturunkan kepada Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak membenarkan dan dia tidak mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang kedua digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang buta. Artinya yang buta itu bukan matanya, akan tetapi yang buta itu adalah hatinya. Sedangkan orang yang pertama digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab, orang yang mempunyai pemikiran yang jernih, orang yang mempunyai pikiran yang maju ke depan. Dan albab itu juga sebetulnya tempatnya adalah di hati. Kalau di terjemahan biasanya ulul albab itu orang yang punya akal. Tapi kalau albab itu sebetulnya jamak daripada lubbun. Jamaknya albab. Di mana albab itu letaknya? Kalau dada itu ada sodr itu dada. Di dalam dada itu ada qalbun.
masuk lagi derajatnya daripada qalbun, itu namanya fuad. Makanya kalau antum nanti lihat di dalam Al-Quran itu kadang-kadang Allah menyebut sodr, kadang-kadang menyebut qalbun, kadang-kadang menyebut fuad, ya kan? Lahum qulubun la yafqahuna biha itu dalam penyebutan qalbun. Nanti ada juga yang disebutkan fuad. Fuad itu artinya juga yang ada di hati, tapi derajatnya masih di tengah-tengah. Yang paling inti daripada hati seseorang itu namanya lubbun. Nah, lubbun itu jamaknya albab. Jadi kalau orang itu bisa berpikir dengan menggunakan hatinya yang paling dalam, apa kalau bahasa kita, lubuk hati yang paling dalam itu selalu bujur atau kada, Pak? Lubuk hati yang paling dalam itu tidak pernah berdusta, dia tempatnya fitrah. Maka orang ini berpikirnya dengan menggunakan lubbunnya, sehingga dia disebut sebagai ulul albab. Nah, orang yang kedua atau orang yang pertama yang mengetahui tentang kebenaran yang datang dari Allah, dia membenarkan dan mengikuti, digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab. Artinya ada dua gelar. Ada orang yang disebut buta, ada orang yang disebut sebagai ulul albab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat-ayat selanjutnya Allah tidak berbicara tentang orang buta, tapi Allah berbicara tentang ulul albab. Seperti apa sifat mereka, seperti apa keadaan mereka, sehingga kita sebagai orang yang mentadabburi Al-Quran akan bisa menjadikan diri kita itu mengikuti sifat-sifat daripada sifat-sifat ulul albab, sehingga kita pun akan menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang bergelar ulul albab. Dan ini gelar yang istimewa. Ulul albab gelar yang luar biasa. Karena gelar ulul albab ini adalah orang tersebut diberikan pertolongan dan petunjuk serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama. Orang kalau tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah dalam menjalankan agama, bisa sesat. Tapi seorang ulul albab, mereka inilah orang-orang yang diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tanya, siapa mereka ulul albab tersebut? Allah mengatakan dalam ayat yang lain, fabashshir ibad, berikan kabar gembira kepada hamba-hamba, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa hamba-hamba tersebut? Alladzina yastami'una alqaula wa yattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengarkan sebuah perkataan lalu mereka ini mengikuti yang terbaik daripada apa yang disampaikan kepada mereka. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, pertolongan serta mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah adalah ulul albab. Artinya dari ayat ini kita bisa tahu siapa ulul albab. Ulul albab itu adalah orang yang dalam segala hal mereka selalu mengambil yang paling baik. Itu ulul albab. Ini ada baik dan ada terbaik. Ulul albab tidak akan mengambil yang baik, dia akan mengambil yang terbaik. Ini ulul albab. Kenapa mereka sampai bisa seperti ini? Karena mereka inilah orang-orang yang tadi dikatakan mendapatkan bimbingan Allah sehingga pikiran mereka itu matang. Ulul albab itu pikirannya matang. Dengan kematangan pikiran mereka ini, mereka bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang jelek, mana yang tidak bagus. Semua mereka faham dengan bimbingan Allah. Lalu kemudian mereka pun memilih perkara-perkara yang paling baik untuk diri-diri mereka. Itulah ulul albab. Jadi kalau kita hari ini diberikan pilihan, lalu pilihan itu ada sesuatu yang baik, tapi kadang-kadang tidak baik buat kita. Kita ini kena diabetes misalnya, Pak. Mudah-mudahan kada ya, kalau. Terus ada sirup, ada gulanya, ada air putih. Nang bagus sebujurnya nang mana, Pak? Kalau ngomong-ngomong yang paling bagus kira-kira yang mana? Yang sirup kalau. Tapi apakah itu yang paling baik buat saya? Tidak. Yang paling baik buat saya adalah air putih, bukan sirupnya. Padahal sirup ini bagus kalau dibandingkan, lebih mahal. Karena juga air putih ditambahi sirup lagi. Tapi untuk saya ini adalah yang terbaik adalah air putih. Tapi ada orang yang mengatakan, kada bagusan sirup, aku minum sirup aja. Nah, penyakitnya tambah kada kekaruan. Nah, ini tidak ulul albab orang yang seperti ini. Artinya ulul albab ini adalah orang yang bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk mereka. Dalam kaitannya dengan urusan agama, seorang ulul albab adalah orang yang akan bisa mengambil mana yang baik dan dia akan meninggalkan yang jelek.
Ada mungkin sebagian orang yang mengatakan tidak bisa kita melakukan yang seperti itu. Tidak ada itu ceritanya ambil yang baik, buang yang buruk. Dari mana Anda tahu kalau itu baik dan kalau itu buruk? Maka kita jawab, kalau ada orang ngomong seperti ini lawan pian, katakan itu omongan buat ulul albab. Jadi kalau Anda mengatakan dari mana saya tahu ini yang baik dan yang buruk, omongan ini bukan buat Anda. Kenapa? Karena Anda bukan ulul albab. Jadi omongannya khusus bagi ulul albab, orang yang bisa memikir, orang yang pikirannya jernih. Jadi Anda itu bukan jernih pikirannya. Kenapa? Karena tidak bisa memilih yang bagus dan tidak bagus. Harus dituntun, harus disuapi. Tidak, ulul albab tidak melakukan yang seperti itu. Artinya ulul albab akan mengambil sesuatu yang terbaik dan akan meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik bagi diri mereka. Nah, ini gambaran tentang nama ulul albab. Lalu apa sifat ulul albab tersebut? Ayat selanjutnya mengatakan alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Ulul albab itu adalah orang-orang yang menepati janji mereka, memenuhi janji mereka, dan mereka tidak pernah untuk melingkari janji-janji mereka. Ini ulul albab. Ulul albab tadi bahwasanya ulul albab adalah orang yang menggunakan akalnya dengan jernih, orang yang pikirannya matang, orang yang antara lubuk hatinya dan otaknya itu jadi satu, connect, sehingga apa yang dilakukan oleh pikirannya adalah yang bersumber daripada lubuk hatinya yang mengatakan sesuatu yang selalu baik. Nah, orang ini pasti akan melakukan segala sesuatu yang baik. Di antara sifatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Mereka inilah orang-orang yang memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkari janji mereka. Dalam ayat ini dikatakan orang ini orang yang menyempurnakan janjinya, memenuhi janjinya, baik janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun janjinya kepada manusia. Janji dalam Islam adalah perkara yang harus dipelihara. Orang Islam itu harus memenuhi janjinya. Mungkin saya pernah cerita di sini tentang seorang sahabat yang waktu dia pergi untuk hijrah, lalu kemudian ketemu sama orang Quraisy. Lalu oleh orang Quraisy ditanya, "Mau kemana kamu?" "Saya mau ke Madinah." "Kamu mau bergabung dengan Muhammad ya?" "Tidak," kata dia, "saya cuma mau ke Madinah, cuma menyelesaikan urusan, lalu saya balik lagi ke kota Makkah." Lalu diambillah perjanjian oleh orang-orang kafir Quraisy ini dengan menyebut nama Allah bahwa mereka akan benar-benar kembali ke kota Makkah. Setelah sampai di Madinah, seharusnya apa, Pak? Wong ini sembunyi-sembunyi hendak hijrah, sudah bisa lepas dari orang kafir, kok malah bikin janji, lapor kepada Nabi, "Wahai Nabi, kami bikin janji seperti ini." Apa kata Rasulullah SAW? "Pulang kamu kembali ke Mekah." Kenapa disuruh pulang? Karena kamu telah membuat janji dengan mereka, dan Nabi tidak suka umatnya mengingkari janji. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Janji jangan pernah diucapkan kalau susah untuk memenuhi. Janji jangan pernah diobral kalau berat bagi kita untuk memenuhi janji-janji tersebut. Artinya mending
jadikan Islam, maka bapaknya sudah berada di atas fitrah. Urut-urutannya lagi tetap bapaknya ini di atas fitrah, lalu anaknya pun juga di atas fitrah, maka connect semuanya. Nah, seperti ini makna perjanjian atau bentuk perjanjian yang kedua. Perjanjian yang ketiga seperti apa? Perjanjian yang ketiga adalah dengan diutusnya para rasul untuk mengingatkan kita. Nah, kita ingat dengan kita tahu perjanjian kita dengan Allah waktu kita di dalam sulbinya bapak kita Adam alaihissalam, dan kita tahu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam fitrah kita, itu kita tahunya dari mana? Dari diutusnya para rasul. Rasul yang ngasih tahu bahwasanya kita sudah punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam sulbinya bapak kita Nabi Adam alaihissalam, dan diutusnya rasul untuk ini tadi, mengingatkan. Makanya apa yang dibawa oleh para rasul itu ketika mereka berdakwah? Apa? Tauhid. Setiap rasul pasti mengajarkan tauhid. Kalau syariat itu macam-macam. Syariatnya Musa beda, syariatnya Isa alaihissalam beda, syariatnya Nabi Yakub beda, syariat yang lain-lain beda-beda. Tapi inti daripada semua yang dibawa oleh Rasul adalah tauhid. Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan Allah telah mengutus untuk setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? An i'budullah, untuk menyembah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah, untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ini tugas para rasul. Makanya rasul itu dikatakan, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya aku mengutus engkau ini, diutus untuk apa? Syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, memberi kabar gembira, wa nadhira, dan memberikan ancaman. Maka ketika Rasul itu datang dan mereka mengingatkan tentang tauhid kepada umat yang mereka dakwahi, maka ini untuk apa? Supaya nanti antaqula yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Supaya nanti kita tidak ada alasan di depan Allah. Ya Allah, saya lupa wahai Allah punya janji. Ya Allah, kada daulun wahai Allah rasa berjanji lawan pian kayak itu, kada dak. Ya kan? Lupa saya dengan janji saya. Rasul yang mengingatkan. Kita diingatkan kita ini punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasul itu datang, dia menyampaikan tauhidullah, menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah. Ada manusia kemudian yang membenarkan Rasul tersebut, mengikuti Nabi tersebut, mengimani Nabi tersebut, menjalankan syariat Nabi tersebut, maka orang ini adalah orang yang menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi dikatakan inna arsalnaka syahidan. Yang pertama dia sebagai saksi. Sebagai saksi telah menyampaikan, sebagai saksi untuk memberitahukan tentang perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika orang ini mengimani janjinya tersebut, mengikuti janjinya tersebut, memenuhi janjinya, maka dia akan mendapatkan mubasyirannya, mendapatkan bisyarah, mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kabar gembiranya? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tanya, Pak, bagaimana kalau ada orang yang tidak didatangi Rasul? Atau zaman mereka tidak ada Rasul? Maka ini disebut sebagai zaman fatrah, zaman kosongnya risalah, tidak ada nabi, atau orang di tempat pedalaman-pedalaman yang sangat jauh, yang tidak pernah disentuh oleh apa-apa. Akhirnya mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan diperlakukan kepada mereka ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah nanti akan menguji mereka di akhirat. Seperti apa ujiannya? Ujiannya itu dianggap bagaimana kalau seandainya Rasul datang kepada kalian, apa yang akan kalian lakukan? Kalau mereka taat, saat itu mereka masuk ke dalam surga. Kalau mereka ingkar, saat itu pula mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengingkari Rasul, tidak beriman kepada Rasul seperti Abu Jahal tadi? Tidak beriman, memusuhi, tidak mau mengikuti dan segala macam. Maka orang ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan nadhirnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan berita ancaman dari Rasul yang datang kepada mereka. Nanti di hari kiamat mereka ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan. Wahai anak-anak Adam, bukankah aku telah mengambil perjanjian dengan kalian agar kalian tidak menyembah syaitan?
Artinya agar kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah orang-orang yang memenuhi janji mereka. Maka ini termasuk orang-orang yang ulul albab. Ini masuk kita balah insyaallah lah. Masuk aja kalau insyaallah jadi ulul albab, beriman, bertauhid, insyaallah kita melakukan yang seperti itu. Sifat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah alladzina walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala. Mereka itu menyambung segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disambung. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menyambung. Kebanyakan orang mengatakan bahwasanya yang disambung adalah apa, Pak? Disuruh menyambung silaturahim. Jangan ditafsir. Kalau ditafsirkan yang disambung adalah silaturahim, maka Allah tidak akan mungkin pakai ayat seperti ini. Dalam Al-Quran itu kalau disebutkan satu perintah atau satu kalimat tapi tidak dijelaskan di belakangnya, maka maknanya luas. Terserah antum maknanya apa. Maksudnya terserah kita. Ini terserah dengan basirah, dengan pengetahuan ilmu. Seperti contohnya begini, Iqra. Kalimat Iqra, ya kan? Iqra itu kan bacalah. Apa yang dibaca? Allah kan tidak sebut di situ. Bacalah Quran, tidak. Bacalah kitab hadis, Allah juga tidak bilang. Bacalah buku ilmu pengetahuan. Apakah Allah bilang seperti itu? Tidak ada. Allah cuma mengatakan Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Semua dibaca. Quran dibaca, hadis dibaca, buku ilmu pengetahuan dibaca, buku-buku yang lainnya dibaca, sejarah, semuanya dibaca. Kenapa? Karena kalimat ini Allah jadikan terbuka. Demikian pula ayat ini, alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka itu diperintahkan oleh Allah untuk menyambung apa-apa yang harus mereka sambung. Apa yang harus disambung? Semuanyaan disambung. Ini kalimat terbuka. Apa yang akan bisa menjelaskan ayat ini? Dalam ayat lain Allah mengatakan apa yang disambung? Itu Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil jambi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Nah ini yang disambung berapa tadi? 10 apa? Yang pertama disambung adalah wa'bud rabbaka wa la tusyriku bihi syai'a. Ini kita menyambung hubungan dengan Allah. Yang disuruh nyambung bukan cuma silaturahim, Pak. Yang disuruh menyambung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terbuka. Apa tapi itu? Ya seperti ini. Menyambung hubungan kita dengan Allah. Seperti apa menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan mentauhidkan Allah, la tusyriku bihi syai'a. Orang yang menyambung hubungannya dengan Allah dan dia melakukan kesyirikan, maka hubungannya itu adalah hubungan yang tidak benar. Tapi orang yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dia telah membuat satu sambungan yang paling baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang sudah menyambung hubungannya dengan Allah, maka dia harus menyambung hubungannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Ikuti sunnahnya. Jangan berbuat bid'ah. Jangan melakukan segala sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita nyambung hubungan dengan Rasulullah. Lalu menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk mentaati Nabi, menyambung hubungan dengan Nabi seperti apa lagi? Nabi mengatakan, "Udzakirukum bi ali baiti." Aku ingatkan kalian agar kalian berbuat baik kepada keluargaku, kata Nabi. Ini perintah Nabi, menyambung dengan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kerabat Nabi adalah perkara-perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ini nyambung. Nyambungnya seperti apa lagi? Menyambung dengan sahabatnya Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya sahabat. Sahabat ini siapa? Orang pilihan, Pak. Yang dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk membantu Rasulnya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang terbaik. Mereka orang paling baik daripada generasi umat ini. Dan kita diperintahkan untuk berbuat baik, menyambung hubungan baik dengan mereka, dengan mendoakan mereka, dengan memuliakan nama-nama mereka, dengan mungkin menjadikan nama-nama mereka ini sebagai bentuk motivasi untuk diri-diri kita. Apa yang mereka lakukan ini menyambung baik dengan sahabat. Bukan seperti Syiah. Syiah justru apa yang dilakukan? Mencaci maki sahabat Nabi SAW. Sampai dikatakan bahwasanya kalau orang Yahudi itu ditanya siapa orang yang paling baik dalam agama Yahudi, kata mereka siapa? Sahabatnya Musa.
Kalau orang Nasrani ditanya siapa orang yang paling baik dalam agama Nasrani, sahabat-sahabat Isa. Tapi kalau orang Syiah ditanya siapa orang yang paling buruk di dunia ini, sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Syiah, otaknya terbalik ya. Kalau orang Yahudi bilang sahabat Musa itu paling baik, orang Nasrani bilang sahabat Isa itu paling baik, orang Syiah bilang tidak, sahabat Muhammad itu yang paling jelek kata mereka. Nah, kita tidak boleh seperti itu, tidak memuliakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga menyambung hubungan kita berkaitan dengan ini adalah menyambung hubungan dengan ulama. Karena ulama itu kan hubungannya nanti dengan nabi. Al ulama'u warathatul anbiya, dia pewaris para nabi. Artinya kita menyambung hubungan dengan ulama karena Nabi mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk golonganku kata Nabi yang tidak sayang kepada anak-anak yang lebih muda daripadanya. Walam yuwaqqir kabirana, dan tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua. Wa ya'rif li ulama'ina haqqah, dan orang-orang yang tidak tahu hak-hak daripada para ulama. Ulama itu mereka pewaris Nabi, orang-orang mulia, harus dihormati, dimuliakan, dibela. Jangan ulamanya dikriminal, jangan Pak. Ulamanya dibela, dikatakan kata-kata kasar, jangan, dijelek-jelekkan, jangan. Mereka pewaris para nabi. Sampai dalam satu peribahasa dikatakan daging ulama itu beracun. Kenapa beracun? Artinya kalau kita berlaku jelek kepada para ulama, akhirnya kita dapat kejelekan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbuat baik, baru nanti masuk lagi berbuat baik silaturahim sesama, berbuat baik kepada tetangga, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, sahibi bil jambi, teman-teman akrab, kepada orang-orang anak-anak yatim, orang-orang miskin. Semua itu diperlakukan dengan baik. Artinya ayat ini untuk menunjukkan ulul albab itu tidak hanya menyambung urusan silaturahim saja, tidak, tapi dia menyambung semua yang harus disambung yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Menyambung hubungannya dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan sahabat-sahabat Nabi, dengan para ulama, dengan tetangganya, dengan teman karibnya, dengan tetangga jauh, dengan orang-orang miskin, dengan anak-anak yatim, dengan semuanya mereka sambung hubungan itu. Itulah adalah ulul albab. Nah, ini sifatnya agak sedikit berat ini, Pak. Lalu sifat berikutnya daripada ulul albab, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ulul albab itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini takut dengan hisab yang jelek. Kita ini nanti kan semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulul albab itu kata Allah yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling takut kepada Allah, kenapa? Karena mereka ini tahu, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulul albab itu tahu akan keagungan Allah. Ulul albab itu tahu Allah mampu untuk melakukan segalanya. Ulul albab itu tahu bahwasanya inna rabbaka labil mirsad, Tuhanmu akan selalu mengawasi dirimu, sehingga mereka muncul rasa takut. Ini berbeda dengan manusia, Pak. Kalau pian kenal dengan, misalnya pian kenal dengan Kapolda misalnya, ya kan? Apakah pian takut nanti misalnya melanggar peraturan lalu lintas? Ada takut. Takutan lah Pak? Ya, Pak, enggak kan? Enggak takut, saya sahabatnya Kapolda misalnya, atau mungkin melakukan apa-apa yang urusan dengan hukum, enggak takut kalau kenal dengan pejabat tinggi misalnya, tidak takut. Tapi kalau orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebaliknya, malah dia takut. Malah dia ketakutan. Wa yakhshawna rabbahum, dia kenal dengan Allah, dia mengagungkan Allah, malah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang mereka takutkan? Wa yakhafuna su'al hisab. Yang mereka takutkan adalah hisab yang jelek nanti pada hari kiamat. Artinya kita hari ini jangan terlalu pinakoyok paling pembagusnya, jangan, Pak. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih sifatnya, kasih tunjuk kepada kita sifatnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, saya ini tidak merasa sok suci, kata Yusuf alaihissalam. Inna nafsa la'ammaratun bisu, karena saya ini punya jiwa, dan jiwa itu selalu menyuruh kepada sesuatu yang jelek. Tidak boleh sok suci.
Dan orang-orang ini ulul albab itu adalah orang yang tidak pernah merasa sok suci dan selalu merasa takut akan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan sifat mereka ini. Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka itu orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka punya, wa qulubuhum wajilah. Ini Pak, sifatnya ulul albab. Ulul albab itu kalau habis melakukan sebuah amal saleh, kita lihat diri kita nanti Pak, jadi ulul albab apa kada? Kita ini kalau sudah bisa melakukan amal soleh, senang apa susah? Antum? Senang. Senang semuanyaan kita Pak, kada bisa jadi ulul albab. Lah iya, ayat ini Pak yang ngomong walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang ulul albab itu kalau sudah melakukan sebuah perbuatan baik, sudah melakukan amal saleh, sudah memberikan apa-apa yang mereka punya, lalu mereka berikan kepada orang lain, wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu goncang. Kenapa goncang hati mereka ini Pak? Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka nanti akan dikembalikan kepada Allah. Kenapa hati mereka goncang? Mereka takut amal mereka itu tidak diterima. Nah kalau kita kan malah senang. Saya habis sedekah, senang saya. Saya habis sholat, senang saya. Saya habis haji, senang saya. Habis umroh, senang saya. Nggak bisa jadi ulul albab kalau kayak ini. Ulul albab itu akan apa? Akan ketakutan dengan setelah dia melakukan amal. Apa yang dia takutkan? Karena dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, Ibunda Aisyah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang takut itu adalah orang-orang yang mabuk, orang-orang yang berzina, atau orang-orang yang melakukan kemaksiatan?" Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, ya binta Siddiq, tidak wahai anaknya As-Siddiq, justru mereka adalah orang-orang yang salat, orang-orang yang berpuasa, dan orang-orang yang bersedekah. Mereka adalah orang-orang yang beramal baik, tapi mereka takut," kata Nabi SAW, "semua amal baik yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, kalau kita kira-kira ini habis gak Pak? Kalau kita kira-kira kawan jadi ulul albab berat ya, kalau jadi dirubah sekarang. Setelah beramal itu bukan gembira tapi takut. Siapa yang sudah beramal lalu dia bangga, senang dengan amalnya? Siapa yang seperti itu? Kalau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu orang munafik. Setelah beramal mereka senang. Tapi kalau ulul albab setelah beramal mereka justru takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus sedikit malah ulun kebut saja. Sifat mereka yang berikutnya adalah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyiati ulaika lahum 'uqbad dar. Sifat mereka adalah mereka ini adalah orang-orang yang sabar. Sabarnya bukan untuk apa-apa, sabarnya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka ini juga melaksanakan sholat, lalu infak. Sholat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urusan pertama antara kita dengan Allah adalah sholat kita. Dan mereka menginfakkan rizki yang mereka punya. Artinya bersedekah orang-orang ini. Gampang untuk melakukan sedekah, karena sedekah itu dikatakan oleh Allah adalah perkara yang akan dilakukan oleh orang yang nyawanya sudah dicabut, ingin balik ke dunia untuk apa? Fa'as-saddaqa wa aku minas salihin. Mereka ingin bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Lalu mereka ini juga mereka ini memberikan sedekahnya itu dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Lalu mereka ini membalas kebaikan dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini sifatnya Rasulullah loh Pak. Rasulullah itu kalau dijahati sama orang, itu dia balas dengan kebaikan. Apapun yang dilakukan oleh orang berkaitan dengan pribadi beliau, balasannya selalu kebaikan. Kalau kita cerita-ceritanya banyak ini sebujurnya. Yang penting ini Pak, apa balasan bagi seorang ulul albab? Balasannya nanti ada di ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Balasannya nanti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini ulul albab
yang bisa ngajari istri mereka jadi ulul albab, bisa ngajari anak-anak mereka jadi ulul albab, bisa mengajari orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi ulul albab, semuanya dikumpulkan di surga yang namanya Jannatu Adn. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Semua orang keluarganya dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Setelah mereka nanti masuk surga bersama para keluarganya, istrinya, bapaknya, anak-anaknya dan segala macam. Kalau kita ada sukses kan kawan-kawan kita datang kalau Pak. Pian beisi anak misalnya, pian beisi cucu datang kawan pian, selamatlah, selamatlah, selamatlah. Itu kan orang yang ngasih selamat. Tapi kalau ulul albab yang ngasih selamat bukan orang. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat nanti yang datang ke tempat mereka ini dari semua pintu malaikat akan masuk. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat untuk kalian, kata para malaikat, atas kesabaran kalian selama berada di dunia. Dan inilah kata para malaikat tersebut, ni'ma uqbaddar, nikmat kesudahan daripada semua yang kalian lakukan. Nah ini beberapa sifat dan balasan bagi ulul albab. Intinya ulul albab itu orang yang mampu untuk menggunakan pikirannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjadikan semua apa yang dia pilih adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya jadi ulul albab ya. Kalau lalu masuk surga sekeluargaan, malaikatnya kemudian jadi tamu kita untuk apa? Untuk mengucapkan selamat kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi seperti itu Pak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.